terjelek yang saya dapat tadi informasi ya Arema tetap bermain di situ, tapi tanpa penonton atau dia harus cari home base di luar Kanjuruhan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel BTA 70 United bersama saya Heri dan teman saya Mahendra. Ya, kita hari ini akan berbincang-bincang lagi selama kita vakum di dunia podcast. Kita akan ngobrol seru ya. Ya betul. Ya, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu narasumber. Hari ini ada kedatangan Bapak Safrizal. Ya, di sekretarisnya Sriwijaya FC. Ya, beliau ini juga salah satu anggota Asprof PSSI ya di Sumsel ya. Jadi kita akan hari ini berbicara mengenai apa yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Ya, khususnya yang baru-baru ini sedang kita mengalami duka cita ya. Ngomong kita juga dari tim produksi dan PCL maupun BTA 70 United mengucapkan belasungkawa atas terjadi duka cita atas terjadi tragedi di Oktober ya, Kanjuruhan kemarin ya. Kita juga berduka cita atas peristiwa yang menewaskan hampir 180 ya. Wah, 181 orang ya. 131 orang. Jadi itu mungkin kejadian terbesar kedua setelah di Panama kalau nggak salah. Di Panama itu 300 orang dan kita yang nomor 2. Tapi itu bukan yang kita harus banggakan ya. Jadi kita juga. Nah, jadi setelah kita lihat itu kita hari ini akan membahas apa dampaknya dan apa kondisi yang terjadi untuk kita di Sumatera Selatan sendiri ya, sepak bola di nasional maupun di Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya kita akan kita kenalan dulu dengan narasumber kita ya. Boleh. Coba dijelaskan Pak Safrizal sebagai apa dan mungkin latar belakangnya apa, pernah bermain sama klub apa dulu? Oke, silakan. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sini channel YouTube BTA sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Safrizal Apandi. Saya lahir dan besar di Sumatera Selatan, di Palembang khususnya. Ya, sejauh ini memang aktivitas saya dari kecil sampai saat ini cenderung kembalinya ke sepak bola. Ya, kalau bicara masa lalu, dulu saya sempat di PPLP sepak bola Palembang, PPLP Diklat kalau di Sumatera. Lepas dari sana saya gabung dengan PS Pusri, zaman Perserikatan di tahun 96. Udah divisi itu kondisinya di Perserikatan. Perserikatan. Ya, di Galakarya pada saat itu. Galakarya. Nah, habis dari situ ya karena Pusri sendiri notabene sumber daya pemainnya ada di situ, jadi menopang PS Palembang pada waktu 97 sampai tahun 2001 ya. Notabene istilahnya pada saat gabung di Perserikatan waktu itu era divisi 2 di PS Palembang. Saat turun di pertama itu di tahun 97 kami gagal di 8 besar nasional di Palu. Divisi 2. Mungkin kalau sekarang tuh Liga 2 ya? Ya, kalau kondisinya sekarang mungkin Liga 3. Liga 3. Nah, di tahun 1998 itu vakum kompetisi karena ada kerusuhan pada saat itu. Jadi semua kompetisi baik lokal maupun timnas sendiri itu di vakum. Jadi memang tidak ada kompetisi. Satu tahun. Nah, di tahun 99 saya gabung lagi di PS Palembang. Ya, alhamdulillah pada saat itu kami bisa mengangkat PS Palembang naik ke divisi 1. Berarti Liga 2-nya ya? Ya. Liga 2 sekarang. Divisi utama kalau zaman era-eranya dulu divisi utama. Tahun 99 itu. Jadi Bali kami bisa bawa nama PS Palembang menjuarai divisi 2 waktu itu. Pada saat itu pemain selain Bang Rizal siapa lagi nih yang udah? Ya notabene sekarang yang ada di Sriwijaya FC ada Pak Indrayadi. Selaku direktur. Enggak, waktu itu jadi kiper dia malah. Masih aktif bermain. Ya, kiper ya. Nah, terus ada Indra Sustiono, terus ada Nur Hidayat di situ. Yang lokalnya ya, ada Taufik, ada Musarianto pada saat itu. Terus ada Purwadi. Nah, terus
ada dari Bengkulu juga Asep pada saat itu, dari Belitung ada Saripudin, terus lokal dari Banyuasin itu ada Agus. Nah, terus dari luarnya itu hanya beberapa orang ya. Berarti itu asli emang pemain Asli lokal. Sumsel ya. Ya ada beberapa sih pemain dari luar. Notabene mereka juga sudah gabung di tahun 96. Pada 96 ada Bambang Pramuji, ada Budi Wirawan, terus ada kiper waktu itu Samusir, tapi waktu final sih enggak. Ada kiper lokal namanya Winston. Berarti itu sampai 99. Sampai 99. Tahun berikutnya ya notabene masih sebagian, ada sebagian, cuman ada sebagian juga sudah mulai hengkang cari kondisi dari kompetisi yang lain. Ya termasuk saya era tahun 2000 lah terakhir saya bela PS Palembang pada saat itu. puncak karirnya Bang Saprizal. Ya kalau bicara karir ya, Puncaknya. mungkin belum apa ya garis tangan saya untuk main di profesional. Tapi udah divisi 1 harusnya udah pro ya? Ya sebenarnya memang sudah pro, tapi zaman itu kan belum dilihat pro kayak sekarang, kayak pemain segala macam. Kita masih terikat hanya ada honor atau gaji bulanan aja di situ. Tuh. Oh dulu home base-nya di mana PS Palembang? Di Pusri. Oh di Pusri, lapangan sepak bola Pusri. Ya. Situ. Ya kalau home base itunya untuk pertandingan di Stadion Bumi Sriwijaya. Oh, Kalau berarti udah dari lama udah ada itu. Sudah ada. Tandingnya di 96 tadi ya, sini. 96 tadi ya. Termasuk mungkin yang di era Galatama ya? Galatama apa? Enggak, itu perserikatan. Perserikatan termasuk apa kalau yang di Pusri sebelumnya zamannya Kalau yang eranya 89 sampai 92 itu. Ya memang Pusri tergabung di era Galatama zaman itu. iya yang di topnya ya. Iya, di topnya. Apa sih nama timnya itu? PS Pusri. Selain PS Pusri ada lagi tim Palembang waktu itu. Kramat 3 Yuda itu. Kramayuda 3 Belia. Iya, Itu home base di Palembang juga. Kombes di Palembang juga. di Patra kalau nggak salah. Di Patra Jaya. Patra Jaya. Oke. Jadi itu dari ini ya, profil Bang Saprizal sebagai pemain. Kemudian setelah jadi pemain apa gimana? Ya tahun 2000 saya hijrah ke Muara Bungo Jambi. Oke. Ya di situ ya tetap bermain bola, cuman ya ala kadarnya aja. Sempat juga ikut perserikatan PS Bungo waktu itu, Oh, iya, bermain di tahun 2022 sampai 2004. Dan itu saya vakum, ya kontribusi ya kerja. Baru di tahun 2006, saya tergabung di kepengurusan di situ. Saya didoklat sebagai asisten pelatih pada saat itu, sekaligus merangkap sebagai asisten manajer. Oke. Nah, di 2006 itu saya upgrade PS Bungo itu dari divisi 2 saya bawa naik ke divisi 1. Wah. Oh, berarti 2 tim yang dibawa tim Ya. Saprizal udah bisa langsung up ke divisi 1 ya. Setelah 2006 saya vakum main bola. 2007 saya hijrah ke Jakarta. Ya sempat Cukup lama ya di Jakarta ya. sempat berada di PSSI pada saat itu. Iya, PSSI Pusat ya. Nah, dan awal-awalnya sih gabung cuma bantu di situ. Di 2008 baru ada pengangkatan, tapi kondisinya saya bukan di kompetisi lagi. Saya adanya di internal audit PSSI sampai tahun 2011. Kalau sudah di pusat itu katanya enak banget. Sama aja sih. Sama aja. Sama Tinggal aja. kita menikmatin aja. Iya. Bagaimana nikmati pekerjaan itu. Ngomong-ngomong dulu pernah ngurus futsal juga bang ya? Futsal itu setelah ada dualisme, saya 2011 ya. Oh. 2011 itu kami sama teman-teman pada saat itu mendirikan namanya Liga Futsal Amatir Indonesia, Oke. LMAI namanya. Tapi tetap di bawah koordinator Badan Futsal Nasional waktu itu BFN. Sampai 2012 kita kena bank, pada saat itu semua sepak bola, futsal juga nggak bisa bergerak. Dan di 2013 pada saat itu saya tergabung lagi kembali ke futsal, tapi hanya sebentar. Futsal hanya sebentar. 2013 akhir saya banting setir. Saya kerja sama teman waktu pada saat itu di kontraktor, kontraktor. Tapi balik-baliknya kontraktornya larinya ke lapangan bola juga. Jadi
jadi hampir 20 tahun lebih udah ngurusin bola ya. Singkat cerita nih Bang, sampai akhirnya dipinang oleh Sriwijaya FC itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau bicara di Pinang, saya nggak di Pinang loh. Oh nggak dipinang, ya nggak dipinang. Jadi Ya saya memang 2017 pada saat itu tergabung di AFP namanya, Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat. oke, Di bawah bukan Sumsel Bapak ya? bukan naungan Asprov Jawa Barat pada saat itu. Jawa Barat. Sebelum terjun ke situ, saya pernah di Askapnya Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, dari situ selesai Porda waktu itu 2014, saya diajak teman untuk gabung di futsal, tapi saya nggak mau. Saya sempat kerja kontraktor itu. Nah, di 2017 pertengahan saya diajak gabung di situ dan untuk memaintain kompetisi futsal pada saat itu yang ada di Jawa Barat. Berarti Baik di sini Liga. lebih banyak ke futsal ya? Ya kalau bicara berimbang lah sebenarnya. Berimbang ya? Karena di futsal juga kan nggak jauh beda lah dengan sepak bola situ. Oh, beda lapangan doang. Nah, di situ sampai 2018 awal saya di IP namanya itu waktu itu. Ya sempat handle juga waktu Linus, Liga Perusahaan Nusantara. Terus event-event yang ada di situ. Terus ada terakhir pokoknya itu yang handle kemarin itu di Liga Futsal Pro. Oh, Liga Futsal Pro. Oh, yang pro ya langsung MC ya. Ya seiring perjalanan waktu di 2018 itu kena musibah, saya sakit parah pada saat itu. Cuman pengen pulang, intinya pengen pulang ke Palembang. Kalaupun terjadi sesuatu, saya pengennya adanya di Palembang. Oke. Gitu. Ya cukup lama aja pada saat itu, hampir sekitar ya 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah. Nah di 2020 ya. nah, kondisi sudah mulai agak sehat kan. Dan itu kita ketemu ya. Saya mulai keluar, Ya. coba mau cari melihat suasana sepak bola di Sumatera Selatan seperti apa, khususnya di Palembang ya. Nah pada saat itu saya juga ketemu ada teman lama ibaratnya, saya udah kenal, namanya Pak Ermansyah. Ya pada saat sempat ketemu juga sama Hendra di Askot waktu handle Liga Arena Liga ya. Arena. 2020. Ya banyak lah saya kasih sekarang masukan juga kan. Ya. Cuman bagi saya gimana ya, memang dari dulu performa Askotnya sendiri belum upgrade gitu loh. Ya. Nah jadi setelah itu saya ketemu namanya Pak Hermansyah. Ya. Dia coba mengajak saya berkarya. Nah saya bikin waktu itu diminta sama manajemen Sriwijaya FC bikin festival U12 yang di Jakabaring. Ya. Ya alhamdulillah pada saat itu lancar, sukses dan berjalan dengan baik, dengan euforia yang lumayan. Setelah habis pandemi kan, habis dari situ manajemen juga SFC pengen bikin lagi gitu loh. Nah pada saat itu ya saya bikin yang kelompok umur 14 tahun. Oh iya. Sama woman waktu itu. DKI. Ya final di. Ya memang kemarin kan tuntutan juga dari manajemen supaya gimana biar gebernya lebih bagus. Makanya saya coba rangkul lagi, buka ibaratnya buku lagi ke teman-teman yang ada di Jawa khususnya pada saat itu. Ya alhamdulillah kita kedatangan tim PON DKI Putri, terus ada Rema Putri pada saat itu. Ada siapa tuh kemarin nih pemain Persija yang sekarang di Pinang sama Mael nih? Anggita. Di PON DKI. Arema juga banyak Terus ada. dari Trisula Lampung juga. Nah setelah habis selesai itu, ya karena saya freelance ya, kerja apa aja yang bisa saya kerjain gitu. Sampai minum? Ya, terus pada saat itu Pak Hendri Jainuddin sebagai presidennya Sriwijaya FC Saat itu ya. ya saat itu Sampai sekarang kan? nawarin saya untuk bantu di manajemen Sriwijaya FC di administrasi. Ya, karena saya nggak punya kerjaan, nggak ada, saya terima gitu. Ya gitulah asal mula saya berkiprah di Sriwijaya FC. 2021 sampai saat ini. sampai saat ini. Karena sebelumnya juga di Asprov itu Ya. siapa? Kalau kondisi Asprov, sebenarnya habis dari Women itu, Baru ke Asprov ya? saya kan sama Pak Ewoy sudah kenal lama.
Dari saya zaman jadi pemain, Pak Ewa juga jadi pegawai pusri pada saat itu. Iya. Sudah kenal lama. Ya komunikasi. Awalnya saya diajak Asprop itu untuk membantu menghandle Porprov Di yang Ombud di itu. Timur. Oh iya. Nah dari situ saya berkiprah di Asprop, alhamdulillah sukses. Cuman ya itu tadi ada kejadian yang di luar nalar saya. Waktu saat final saya Final, pulang, oh iya. saya pulang final nggak taunya ada kejadian. Iya, final. Nah, Sempat viral juga ya. viral juga kan. Viral. Sampai ke Nah setelah selesai itu, ya saya tetap diminta sama Asprov. Saya membantu di bidang kompetisi mengupgrade untuk Liga 3, Piala Suratin 17, 15 dan 13. Oke. Ya, jadi itu tadi singkat profil dari Bang Safrizal ya, dari mantan pemain juga akhirnya jadi manajer dan sekarang jadi Sekretaris. staf administrasi lah ya. Atau bisa sekretaris lah ya. Sekretaris di bawah Uda Faisal ya. Apa Kalau dia bicara sekarang ini, Uda Faisal? sebenarnya kalau kondisi saya masih abu-abu. Tapi mastermind-nya kayaknya. Iya. Ngatur-ngatur semua ya. Master Kalau plan ya. kalau misalnya nyari hotel, nyari lapangan, Iya. biasanya kan Bang Safrizal Iya. koneksi mau ke away, Iya. segala macam itu Bang Safrizal Iya, semua ya. betul. Bahkan kayak termasuk juga ini kayak apparel juga ya. Kalau apa enggak? Ada orang. Oke. Saya nggak mau terlalu banyak lah. Teknis-teknis di lapangan aja lah berarti Jadi ya. bagi yang Aman ya. belum tahu orang di belakang layarnya Sriwijaya FC ini, nih orangnya. Beliau salah satunya. Mantap. Jadi kita kedatangan beliau. Ya, jadi beliau juga salah satu. Intinya saya cuma ingin berbagi apa yang saya dapat selama ini. Mudah-mudahan bisa memajukan sepak bola Sumatera Selatan ke depannya. Harapan saya seperti itu. Ya, yang jelas pakam saya memang di awal saya jadi pemain, saya jadi pengurus, dan saya mendalami di administrasi kompetisinya. Oke. Nah, jadi kita akan kembali lagi dengan yang kemarin terjadi peristiwa di Kanjuruhan. Kan Bang Aprizal sebagai orang dalam yang biasa ngurus pertandingan home ya di Sriwijaya FC ya, di Jakabaring ya. Nah, itu gimana Bang? Kita sebagai orang awam itu kan kadang nggak tahu apakah ada korlapnya atau ada match meetingnya atau koordinasinya H-1 atau gimana tuh dengan aparat atau dengan supporter atau dengan tiketing. Karena kan yang kemarin kalau kita lihat di Kanjuruhan ada yang katanya over penonton, terus juga ada tiket, ya. pengamanan yang berlebihan. Tanggapan itu seperti apa Bang kalau dari Ya pengamanan, kalau Bang? bicara teknis kompetisi ya, memang kan tahapan-tahapan kompetisi itu dari mulai persiapan, H-1 pelaksanaan, ataupun H+1 setelah pelaksanaan, semua ada juknisnya ya, yang diatur dalam regulasi, kode disiplin, kode etik, nah semuanya ada di situ. Ya kalau saya melihat kondisi kemarin, ya saya tidak mencari kambing hitam ya, A atau B atau C orang. Ya memang itu bagi saya juga pukulan lah sejarah kelam atau sepak bola Indonesia ya. Ya kita tidak mencari pembenaran atau segala macam. Ya kalau bicara kondisi supporter melebihi kapasitas, kalau saya lihat sendiri berdasarkan pengalaman saya, ya itu melebihi kapasitas. Mungkin untuk daya tampung Kanjuruhan sendiri yang saya tahu itu kalau upgrade terakhir itu 40.000 penonton. Tapi kan kemarin upgrade-nya itu cuma 38.000 penonton. Kalau saya lihat secara kasat mata saya itu melebihi kapasitas. Iya. Karena saya pernah kejadian di 2011 pada saat SEA Games, final SEA Games antara Indonesia sama Malaysia pada saat itu kapasitas GBK itu cuma 78.200 dan total penonton yang hampir masuk itu hampir 100.000. Wow. Makanya pada saat itu terjadi bukan kerusuhan ya sifatnya, jadi sesak karena mau keluar. Ya mau keluar mungkin tergencet atau terinjak. Tapi tidak ada kejadian Tidak ada kejadian sampingan, tidak ada kerusuhan, dan pihak keamanan juga cepat tanggap, dan itu bukan kesalahan dari security pengamanan gitu. Berarti kalau yang isu yang beredar bahwa itu karena gas air mata yang ditembakkan ke penonton, itu sebenarnya boleh atau enggak? Ya kalau di FIFA sendiri yang saya tahu ya, yang saya ingat sampai saat ini memang tidak diperbolehkan untuk adanya gas air mata di dalam stadion. Diperbolehkan ya.
Tapi kan saya nggak tahu protapnya seperti apa sekarang ini. Yang jelas tahu saya pokoknya era saya dulu tidak diperbolehkan. Sampai sekarang Pengamanan pun seharusnya. harus persuasif, setidaknya kita pendekatan, walaupun memang terjadi pemukulan. Kalau pemukulan sih biasa aja sih, wajar ya. Tapi nggak sampai tendang terbang itu nggak juga ya? Ada yang tendang terbang? Ada juga seperti itu. Kejadian ya Sampai waktu terbang itu. waktu Persib, ya Persib yang Persib sempat lawan Persija juga waktu itu. Ya. Pasti, Nah, pasti. itu yang terakhir kemarin itu yang kayak di Liga 2 juga kan sempat kemarin yang di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya sama seperti itu sih. Kalau itu sih sebenarnya kalau masalah pukul atau segala macam yang tidak berlebihan sih nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menewaskan juga ya. Yang disesalkan memang ya kalau pengamat lain juga berkata sampai tadi pagi saya juga baca Berita. statementnya Pak Haruna Sumitro. Ya yang disayangkan memang ya masalah gas air mata itu. Itu yang konsepnya, karena itu nggak boleh karena Jadi dari security officernya sendiri di FIFA ada regulasi bahwa gas air mata itu nggak boleh. Nah, ini juga jadi pertanyaan teman-teman netizen mungkin ya, yang banyak belum tahu dengan kejadian di Kanjuruhan itu, apakah dampak yang akan dirasakan oleh pecinta sepak bola termasuk Liga 1, Liga 2, turunannya lah. Apakah di stop total, kita apa di balance atau gimana nanti? Ya kalau bicara itu sampai sanksi yang berat itu enggak. Enggak ya? Yang Mudah-mudahan jelas butuh waktu proses untuk investigasi. Dari situ ya kemarin sebelum pulang ke Palembang kita sudah dapat surat dari PSS dari LIB ya. bahwa untuk Liga 1 dan Liga 2 itu di Stop stop sementara 2 pekan. 2 pekan. Nah, tadi saya dapat informasi lagi dari PSSI itu kemungkinan 3 minggu. Tadi 3 minggu, tapi suratnya 2 minggu ya? enggak, ini surat terbaru tadi sudah saya terima. Jadi Update terbaru. Update terbaru. Jadi 3 minggu karena 3 minggu per tanggal pertanggal hari ini. hari ini, nambah jauh lagi. Karena kan semalam statement dari Menteri Pak Mahfud ya? Pak Mahfud itu kan Tunggu presiden katanya. menunggu presiden. Normal lagi ya. Tim investigasi sendiri sudah dibentuk dan mulai bekerja hari ini. Dan butuh waktu proses untuk investigasi itu sekitar 2 minggu. Oke. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan cepat dengan bukti-bukti yang ada dan bisa diputuskan. Oke, jadi Kalau bicara sanksi lanjutan Nah, itu dia. dari kompetisi kita, kemungkinan yang paling terberat itu cuman tahun ini kompetisi tanpa penonton. Balik Kalau lagi bicara ke untuk pandemi. sanksi FIFA itu nggak bisa karena gini ya, itu kan kompetisi lokal. Beda pada saat Argentina lawan Panama waktu itu Iya. kejadian seperti itu. Beda kejadian Brussels ya itu Liga Champion ya. Liga Champion Antar Liverpool, tim negara itu ya. kan sudah di ranahnya internasional. Ya. Kalau ini kan lokal. Regional ya. Eropa ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalaupun memang ada sanksi dari FIFA, tapi mungkin nggak seberat itulah. Nggak sampai di Iya. Bennett yang diberitakan tuh 8 tahun di Bennett. Nggak Nggak sampai Nggak. timnas kita tuh nggak Nggak. bisa tampil piala juga ya. ya buktinya sampai saat ini timnas masih main kok. Betul. Apalagi kan Agak tenang ya. Agak tenang ya. Iya. apalagi tahun depan Indonesia jadi Sebagai host ya. tuan Yang U23 ya. U20. Di Palembang salah satunya ya nanti ya. Kecuali kalau memang antar negara ya, misalnya kita main nih sama Malaysia, dengan kondisi Ada kejadian ada itu. kejadian seperti itu, bentrok antara supporter misalnya, terus pihak keamanan juga terlibat di situ, mungkin itu bisa jadi Iya. kita kena ban sama FIFA. Dan kemarin pun ada keputusan dari PSSI pusat bahwa udah keluar sanksi yang diberikan kepada Arema Malang dan ketua Panetel ya, bahwa itu didenda 250 juta dan ketua Pantelnya tidak boleh ikut campur di sepak bola seumur hidup. Apa benar itu? Ya kalau secara resmi saya belum terima suratnya ya, itu kan masih di media. Oh, Itu kan yang mengeluarkan kan komisi disiplin. sampai sekarang pun belum Sampai pernah ya? sekarang ini saya belum lihat seperti itu kondisi suratnya sendiri, bentuk bukti nyatanya. Ya pasti ada keluar ya. Ya yang jelas kalau sanksi, bicara sanksi baik Panpel maupun klub itu pasti akan Pasti ada. ada sanksi. Tuh.
Kalau dilihat dari sanksi sebesar itu nggak sebanding dengan yang Enggak lah. Ya terjelek yang saya dapat tadi informasi ya Arema tetap bermain di situ Oh, iya. tapi tanpa penonton atau dia harus cari home base di luar Kanjuruhan. Oke, jadi berarti libur 3 pekan ya? 3 pekan. Jadi untuk SFC sendiri gimana Bang? Apakah libur atau pemain dikembalikan atau tetap jalan latihan? Ya sampai sejauh ini dari pihak manajemen tim tetap latihan seperti biasa sambil kita menunggu surat dari LIB dan PSSI kapan digelarnya pelaksanaan Liga 2 lanjutan ini. Lanjutan ya berarti? Ya, lanjutan. Pekan lanjut berarti ya? Lanjut. Ya. Oh, jangan sesuai yang kemarin tapi dimundurin aja? Dimundurkan lagi. Oh, iya. Tetap kalau lawan-lawannya tetap tinggal penjadwalan ulang aja nanti dari LIB seperti apa. Nah, ini dampaknya turunan juga nih dengan adanya mundurnya Liga 2. Liga 3 di Sumsel ini selaku yang ngurusnya nih orang ini nih. Bakal mundur juga apa enggak, Bing? Ya sampai sejauh ini ya schedule saya untuk di Liga 3 itu sama tim kompetisi saya di akhir November. Rencananya akhir November. Ya, Oke, November, catat. akhir November ataupun di awal Desember. Awal oke. Karena kemarin sudah ada komunikasi sama Dirkomnya PSSI sama PSSI bahwa untuk Liga 3 nasional itu akan dilaksanakan di Januari dan Februari. Oh, oke. Jadi jarak waktunya masih panjang. Jadi tim-tim juga yang ada di Sumatera Selatan dimohon ya dipersiapkan timnya sebaik mungkin. Karena Yang jelas setelah nanti sanksi ataupun penundaan ini sudah selesai, investigasi ini selesai, kita akan jalan running. running ya. Dan yang saya khawatirkan itu kemarin masalah Piala Suratin. Oh iya. Karena Piala Suratin kemarin sesuai dengan surat edaran terakhir dari PSSI bahwa putaran nasional itu di November dan Desember. Jadi kemarin tadi pun saya sudah komunikasi sama Pak Matius Gilbert sama Pak Sutarwo. Mungkin dalam waktu dekat ini kita ada rapat kecil Sosialisasi ya. untuk menyiapkan sosialisasi, menyiapkan menawarkan juga tuan rumah untuk Piala Suratin. Karena yang memang harus saya update sekarang ini untuk Piala Suratin 17, 15 dan 13. Kalau nanti sanksi itu ibaratnya yang 3 pekan ini selesai, walaupun mundur, paling untuk putaran nasionalnya itu di Desember dan Januari. Berarti itu tetap suratin dulu baru Liga 3. Ya, suratin dulu baru Liga 3. Nanti masih ada pekerjaan di Suratin 3 tahap tadi ya? Ya. 3 tahap tadi ya? 13, 15, 17 ya? 17. Masuk juga kemarin kan ada wacana dari saya untuk Piala Pertiwi. Iya, Piala Pertiwi ya. Ya. Nah, Tapi kan saya tidak mau campur tangan terlalu jauh Ya. masalah Piala Pertiwi karena sekarang kan kita sudah punya namanya PPWI. ABWSI. oh, jadi itu bukan di naungan Asprof lagi? Tetap kita controlling di situ, sifatnya controlling. Ada Ya, divisi lain. kalau bicara ABWSI, gimana dulu futsal bisa berpisah dengan PSSI, bukan berpisah dengan PSSI, dengan induknya sepak bola, Oh, ya. tapi dia tetap di bawah naungan PSSI kok. Oh, Futsal seperti itu, ya. Dan ABWSI juga saya berharap untuk kedepannya lebih bisa mematahkan program. Iya, betul. Karena jujur, secara mohon maaf nih saya bukan menyinggung ABWSI ya, iya. secara kualitas SDM untuk pemain di Sumatera Selatan, saya rasa kita nggak kalah bersaing lah Betul, betul. di Pulau Jawa. Cuman gimana memaintain kompetisi putri ini Harus supaya rutin ya. lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Saya bukan mau menyinggung ngurus ABWSI ya. Iya. Ya kalau memang bisa berkolaborasi sama Asprop ya monggo silakan. Iya. Saya juga sifatnya terbuka, kapanpun, istilahnya apa yang saya bisa, saya bantu. Termasuk ya, tadi kita habis menyelesaikan untuk Piala Gubernur, persiapan Piala Gubernur. Karena padat ya jadinya kita nih bulan Oktober, sudah bulan Oktober, bulan November itu harus jalan Piala Gubernur, Piala Gubernur, Suratin, Liga 3. Liga 3. Yang benar yang ini ya, Sumsel, zona Sumsel ya. Sumsel. Jadi pemenang dari Palembang, Liga tadi ya. Karena untuk Piala Pertiwi itu sama dia di Desember dan Januari sudah putaran nasional. Dan kita pun sebelum itu harus menghadapi kongres besar, kongres luar biasa. Luar biasa. Oh ya, kemarin udah kongres biasa ya. Kongres biasa. Menetapkan ada berapa anggota baru ya? Anggota baru Ada 10 kemarin. 10 ya. 10 sesumsel.
Ada beberapa dari Palembang juga tim-tim baru ya. Alumni 8 ya. Ya, yang notabene kemarin dari Palembang itu ada 7. 7. Ada beberapa yang alumni Palembang Community League juga ya. Ada KMP Kumara, Ya, Mara, ada Simple, PFC, ada Simbol, BFC. WC. Bayangkara sampai Spanyol. Ada Tria Muda. Oh ya, Tri yang muda Ada ya. yang udah Ada Oh, Arsenio. Arka. Wah. Itu semifinalisnya mini soccer kita juga. Jadi berarti tahun ini nanti Liga 3 zona Palembang dulu ya? Atau Sumsel langsung? Sumsel. Sumsel itu akan diikuti berapa tim kan? Ya kalau saat ini kan Yang terdaftar berarti ada yang sudah sah sah ya sebagai menjadi anggota. anggota itu ada 17. 17. Oh, 17 klub. oke. Kalau memang nanti Semuanya ikut semuanya berarti? ikut, ya saya coba ingin memaintain Oh. dengan biaya yang minim mungkinnya nanti supaya upgrade kompetisi di tahun ini. Kita pengen mengupgrade untuk Sumsel ini bisa lolos 2 tim ke Liga 3. Iya. Berarti PS Palembang Ya kalau PS Palembang sekarang semuanya kembali kembalinya dari ke awal, Oh, bukan tidak ada, Oh. bukan wildcard kayak tidak ada. Piala Dunia. Wildcard. Oke. Jadi Iya. kita persaingan dari Jadi- awal berarti. Ya. Iya. Dengan 16 tim lain tadi. Iya. Oh. Semua dari awal. Bukan karena dia 16 besar. Nggak ada di regulasi seperti itu. Terus PSSI juga tidak mengeluarkan statement seperti itu. Oke, berarti kemarin sudah info itu karena katanya PS Palembang udah pasti lolos Tidak. Liga nasional. Sama halnya dengan di klub Liga 2 yang tahun kemarin degradasi. Ah. Semuanya Dari awalnya awal. dari awal. Liga 3. Oh, iya. Masuk akal kayak itu. Masuk akal. Oke. Tapi tetap yang lolos ke nasional 1 berarti. Saya mencoba mengupgrade di tahun ini dengan jumlah mudah-mudahan. peserta yang 17 ini 17. Ah, dengan format dan kompetisi yang coba saya mulai rancang ya. rancang. Bisa Saya dapat pengen uang. bisa dapat uang. Memang ada di daerah lain yang seperti itu. Bisa, Bang, dapat ada. uang. Ada. Ya sekarang gini aja, Di kayak Jawa tahun Timur ya? kemarin itu untuk Sumatera Utara. Oke. Sumatera Utara itu pun kemarin kan diikuti Kalau 32 tim. Oh. karena banyak tim yang ikut serta. Nah, di situ mereka bisa upgrade 3 tim. Oke. Yang lolos nasional Yang paling saya kemarin itu melihat kondisinya yang saya tahu banget itu di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu cuma 16 tim, Ya. Bisa tapi dia bisa dapat jatah 2. Oh. Karena kemarin ada Belitung Timur FC sama Bangka Setara yang lolos ke nasional. ke nasional. Berarti total Nah, tinggal mengemas gimana kompetisi itu biar bisa up ke atas, biar formatnya bagus, terus iklim kompetisinya kondusif dan kompetitif. Itu yang akan saya upgrade. Wah, Nah, berarti ada harapan ya, ada persentase juga tim-tim yang tadi. Ya, saya berharap Dua tim-tim yang ada di Liga 3 saat ini ya jangan bicara targetnya lolos, tapi bicara target memenuhi kualitas kompetisi itu sendiri seperti apa. Nah, untuk tuan rumah sendiri gimana nih? Belum ada. Sampai sejauh ini untuk tuan rumah baik Piala Suratin maupun Liga 3 kita belum tentukan. Piala Gubernur? Kalau untuk Piala Gubernur kan ini tingkat provinsi, Ah, ya jelas di Palembang. Palembang. Ya. Di stadion? Rencana ini untuk bawa penyisian itu di atletik. Oke. Nah, untuk putaran finalnya, grand final, tadi sudah ada pembicaraan. Mudah-mudahan setelah lulus dia bisa dipakai di situ Oh, untuk penutupannya. Dan kita bisa langsung live streaming juga di sana. Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Siapa calon ketua Asprov Udah ke depan? udah ada Karena tadi pemilihan ya. Yes, 5 November Oh, 5 November ini ada pemilihan. pemilihan. Oh, Kongres luar biasa. Tapi sejauh ini yang informasi yang saya terima ya Pak Ucok tetap maju, Ketua yang lama ya. ketua yang lama ya berharap juga semuanya berjalan normal dan kan lebih baik lagi untuk kedepannya, harapannya seperti itu. Ya apapun bentuknya, siapapun pemimpinnya, kepeduliannya, istilahnya, yang saya harapkan untuk kemajuan sepak bola Sumatera Selatan. Ya. Ya sejauh ini di mata saya untuk Pak Ucok orangnya baik, bagus. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Berarti ini cuma ada baru satu ya? Ya sejauh ini yang saya dapat informasi baru 1. Baru satu. Ya. Dan belum ada yang mendaftar selain Pak Ucok. Ya, Nah, ya, ya. Oke.
Mungkin Itu pemilihannya berdasarkan anggota ya PSSI ya? yang kemarin dilantik. Oh, Kalau yang kemarin itu anggota baru belum boleh. Oh, belum boleh hak pilih. pilih. Oh. Boleh. Jadi yang punya hak pilih itu 17 askap dan askot, ya. Termasuk Terus 8 tim yang kemarin berlaga di Liga 3 plus APSI. Persila Lahat, ada APSI, APSI. ada Termasuk Harry sama saya di APSI juga. ABWSI, APSI. ada futsal, Asal. Oh, terus banyak. Asprop sendiri, Ya. terus ada klub Sriwijaya FC. Oh, Sendiri ya. Oke. Mungkin itu closing statement mungkin dari manajemen, mungkin kasih wejangan lah untuk pemain tim yang ada di sepak bola Sumsel. iya. Ya, yang saya garis besar di bawah ini sebenarnya sih untuk pola pembinaan ya. Iya. Untuk pola pembinaan sepak Itu yang bola penting. Sumatera Selatan yang saya lihat sejauh ini masih kurang. Terus tadi juga di rapat Piala Gubernur di Asprop saya juga menekankan untuk SDM pelatih yang kita masih minim gitu loh di Sumatera Selatan ini. Ya, jangan sampai ketinggalan sama daerah lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan SDM yang minim, terus terang untuk pola pembinaan usia dini, usia muda itu akan terhambat. Ya. Karena setiap tahun, pergantian tahun itu ilmu sepak bola akan terus berkembang. Iya. Ya, saya berharap ya jangan kita menilai sekali kursus harganya segini, terus saya betul. tahun depan nggak pegang klub. Iya. Nah, tapi yang sangat saya sayangkan banyak istilahnya pemilik SSB maupun akademi yang upgrade pelatihnya sendiri ilmunya masih minim loh. Bukan saya mengecilkan ya. Nah, dengan pola pembinaan mereka yang selama ini saya lihat di sepak bola Sumsel, yang saya lihat untuk usia dini ya, usia muda, skill dasar pemain-pemain Sumsel ini masih mentah. Ini kita jauh kita bersaing sama. Termasuk ini juga nggak sih liga lokal yang tidak ada. Ya, ini juga jadi catatan bagi saya. Ya, beberapa kali saya juga kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Asprop. Saya juga berharap lah kita ini punya kompetisi lokal Sumsel yang setiap tahunnya bergulir gitu. Iya. Di era saya waktu saya jadi pemain di tahun 80, ya mulai saya main 89 lah pada saat itu. Kompetisi lokalnya jalan gitu. Iya. Pada Itu saat apa itu. tuh? Divisi utama sama divisi 1 pada saat itu. Selain di bawah itu, Ya kalau lokal waktu pada saya itu ada Hornas. Ya, Liga Arena mungkin. Hornas. kalau yang amatirnya, yang swastanya, apa kayak kami ini? Kalau swasta malah dulu nggak ada. Paling swasta itu hanya Piala Pangdam. Dulu tuh ada Piala Pangdam, terus ada sempat Piala Matahari waktu pada saat itu. Liga Matahari. Liga Matahari. Biasanya. Tapi iklim kompetisinya pada saat itu karena liganya di Sumsel sendiri jalan ya, dan diikuti notabene anggota-anggota yang ada, ya itulah bisa mengupgrade kompetisi, bisa mengupgrade prestasi, sampai kita pernah lolos PON, ya, dengan hasil kompetisi yang baik dan kompetitif, ya kalau bicara prestasi, insya Allah untuk 3-4 tahun ke depan, kalau kita bisa upgrade di tahun ini, ya kita bisa berprestasi lagi. Dan bisa mengeluarkan pemain-pemain yang terbaik dari Sumatera Selatan. Oke. Kita tahun ini Sriwijaya FC juga promosi Amin. Liga 1 ya. Amin. Jadi biar ada doanya ada Elite Pro juga nanti ya. Menunjang anak-anak di Sumsel ya. Karena kalau memang nanti insya Allah Sriwijaya FC bisa lolos ke Liga 1 Amin. dan kita kan diwajibkan tim Liga 1 itu punya Elite Pro, Elite Pro. 4 kategori usia Ya. 17, ya U20, U20, U18, 16. U16 dan U14. Wah, Itu diwajibkan. berjenjang kayak Suratin. Nah, kalau Sriwijaya FC bisa naik ke Liga 1, jadi untuk pemain-pemain muda lokal yang ada di Sumatera Selatan ini itu akan jadi apa ya? Jadi kita juga kemarin saya juga sempat ngobrol sama Pak Indrayadi. Kalau kita naik ke Liga 1, kita coba akan memaintain kompetisi lokal untuk kelompok itu untuk mencari pemain lokal Sumsel. Dan ya jujur Sriwijaya FC sendiri pernah berbicara untuk
ibaratnya Kategori pada usia, ya. kategori usia pada situ. U21 ya. Mungkin Bisa. bisa menggait PCL mungkin. Bisa. Ya seru lah, mudah-mudahan Ya. nanti CDMC promosi Liga 1. Amin. Amin. Dan juga kita tunggu nanti hasil investigasi dari tim tadi ya. Ya, atas sanksi ya. Sanksi tadi kita juga berharap yang terbaik untuk sepak bola nasional dan juga kompetisi Indonesia ke depannya. Ya. Oke. Ya lebih kurang terakhir ya. Ya. Saya di sini selaku pengurus manajemen Sriwijaya FC mengucapkan berbelasungkawa terhadap kejadian kanjuruhan di 1 Oktober kemarin. Ya berharap kejadian ini untuk kedepannya tidak akan terulang kembali. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dengan boomingnya saat ini sudah mulai prestasi timnas Indonesia sudah mulai baik lagi. Tidak ada sanksi untuk kedepannya seperti itu. Amin. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton dan subscribe channel YouTube BTA 70 United. Ketemu lagi di video-video dan podcast ataupun siaran dari BTA 70 United. Dadah.